Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari sifat jaiz Allah, siswa dapat meyakini tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu sifat jaiz Allah. Baik, sebelum kita ke sana, tahukah kalian apa itu sifat jaiz Allah? Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 sifat? Ketiga sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Sifat wajib dan sifat mustahil Allah telah kalian pelajari di kelas 3. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah yang telah kamu pelajari di kelas 3 merupakan sifat pokok bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kelas 4 ini kalian akan belajar tentang sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Maksudnya, tidak ada yang mengharuskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat atau tidak berbuat. Maksudnya, tidak ada yang mengharuskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan tidak ada yang memustahilkan jika Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hanya Allah sendirilah yang berhak menentukan segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Al-ayah, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Seperti dunia ini adalah jaiz bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mengharuskan atau memustahilkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dunia atau tidak membuatnya. Semuanya berjalan menurut kehendak Allah. Jadi, semua kejadian yang ada di dunia tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terpengaruh oleh siapapun. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu laki-laki ataupun perempuan, baik cantik ataupun jelek, berpangkat ataupun tidak. Semuanya itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih yang lain dan harus menaati dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik penguasa, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah, ya Allah, segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang indah-indah dan yang buruk-buruk, atau menciptakan salah satunya, atau tidak menciptakan sama sekali. Allah membuat kebajikan atau tidak membuatnya, memberikan rezeki ataupun tidak, memberikan pahala bagi orang yang berbuat baik dan menyiksa orang yang berbuat maksiat. Itu semua bukan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu semua jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalian mengerti sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya berbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang boleh terjadi dan tidak boleh terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala bebas menciptakan sesuatu, bukan berarti Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan dan perbuat pasti ada guna dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191. Jadi semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kutu, lalat, semuanya, ya. Sebagaimana semua itu pasti ada manfaatnya. Sifat jaiz bagi Allah juga berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selain Allah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menciptakan manusia ataupun tidak, semuanya tergantung pada Allah. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Itulah merupakan sifat jaiz bagi Allah. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Demikian anak-anakku semua untuk pembelajaran sifat jaiz bagi ini. Untuk pembelajaran sifat jaiz kali ini, untuk evaluasi dan penilaian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Ray mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.